Saya penasaran sahabat, sejak kapan dongeng-dongeng Kurapat itu dimulai oleh mereka para kelambak Lawi. Dan jujur saja, penasaran saya itu terarah ke Bahar Smaik. Kenapa Bahar Smaik? Karena Bahar Smaik ini yang paling sering menyerang orang-orang yang menyoal dongeng-dongeng Kurapatnya, termasuk pendawirannya. Dan saya menemukan ada video 5 tahun lalu di mana Bahar Smaik sudah melakukan kapitalisasi terhadap leluhurnya yang bernama Paki Mukaddam. Ini penting sebab saya kira bukan saja saya yang penasaran dengan ini, mungkin sahabat-sahabat juga di luar sana banyak yang penasaran seperti apa gaya dan mimik Bahar Smaik kala itu 5 tahun lalu ya, dalam video tersebut menyampaikan kehebatan leluhurnya atau dongeng-dongeng tentang leluhurnya ini. Para ulama di dalam kitab Al-Mawahib Al-Quddusiyah, Al-Imam Syekh Ibrahim Baharwas dari Syibam, beliau menceritakan tentang salah satu daripada karamah Fagil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau Fagil Mugaddam seorang Ustadzil A'zam, guru besar. Beliau Syekhus Syuyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Beliau Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat. Beliau Tajul A'immatil Arifin, mahkota para ahli ma'rifat. Fagil Mugaddam, kakeknya Segaf, wal Idrus, wal Habsyi, wal Attas dan lain-lainnya. Saudara-saudara, Fagil Mugaddam dimakamkan di Zanbal. Ini Fagil Mugaddam salah satu daripada karamah beliau. Beliau setiap minggu ziarah ke Nabi Allah Hud alaihi salam. Pernah satu waktu beliau lupa ziarah ke Nabi Allah Hud. Ketika beliau lupa, tiba-tiba disaksikan oleh murid-muridnya datang satu orang yang sangat tinggi. Saking tingginya ketika itu orang masuk ke rumah Fagil Mugaddam, dia membungkuk saking tingginya itu orang. Apa kata orang itu? Wahai Fagil Mugaddam, kalau kamu tidak mau berziarah kepadaku, aku yang akan berziarah kepadamu. Siapa? Nabi Allah Hud alaihi salam. Fagil Mugaddam dimakamkan di Zanbal. Zanbal, magam para aulia, magam para khutbah, para fuqaha, para ulama, para hukama. Di situ ada beberapa juga dari magam dari sahabat yang meninggal di perang Badar. Saudara-saudara sekalian, dulu ada satu orang fasik, satu orang fajir dimakamkan di dekat situ, saudara-saudara. Mereka para aulia semua di situ, tidak diazab, tidak disiksa. Ini orang fasik, ini orang fajir disiksa oleh Munkar Nakir, diazab oleh Munkar Nakir. Ketika dia sedang diazab, ketika dia sedang disiksa, tiba-tiba Fagil Mugaddam bangun dari kubur beliau, masuk di dalam kuburnya ini orang. Apa kata Fagil Mugaddam? Roh, pergi wahai Munkar Nakir. Jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab dia, kamu siksa dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kubur orang soleh. Dia dekat dengan orang soleh bukan masih hidup, matinya dekat dengan orang soleh dapat syafaat. Maka bagaimana ketika kita hidup, kita masih hidup, kita dekat dan cinta kepada orang-orang soleh. Jadi memang agak berat ya bagi mereka untuk mengelak tentang dongeng-dongeng Kurapat ini, sekalipun Buya Yahya luar biasa membela mereka, tetapi pembelaan Buya Yahya ini juga saya yakin tidak ada gunanya, karena itu juga sudah dijawab oleh Kiai Manudin Usman Al-Bantani di beberapa tempat saat melakukan ceramah. Bagaimana Buya Yahya secara tidak langsung itu digaplok oleh Kiai Imad. Saya juga heran Buya Yahya kenapa sampai hari ini masih membela saja kelompok Lawi. Dan ini juga viral ya videonya, di mana-mana kita menonton. Kalau Abu Yahya bicara soal habaib, pasti pembelaan itu muncul dan luar biasa, sampai kemudian mengkafir-kafirkan orang-orang yang membahas soal nasab kelompok Lawi. Karena bagi Abu Yahya itu sudah paten, itu tidak bisa diganggu-gugat. Betul mereka adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apa pembelaan Abu Yahya dan bagaimana Kiai Manudin Usman Al-Bantani menanggapi itu?
Coba kita simak secara bersama-sama. Kalau mbah saya cerita ke Anda punya karomat, Anda boleh percaya belum? Tidak, saya cerita saya, ini beda loh ya. Kalau Anda langsung menjelekkan Sayyidina Fakih Muqaddam, loh apakah betul dia mengatakan dan mengakui? Dan bahasanya, narasinya apa? Waktu beliau ngomong apa? Kecuali saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Sayyidina Fakih Muqaddam, wah ini dusta dan sebagainya. Penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka, makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana, keramat apa? Keramat dan khurafat itu beda, Pak. Bukankah sering kita dengar ulama cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Isra Mi'raj, dan itu hadiah buat kita, sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisra Mi'raj 5 kali, yaitu dengan sholat. Loh, ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Fakih Muqaddam dan sebagainya, kita membela kebenaran. Kalau Anda tidak percaya kalau itu Sayyidina Fakih Muqaddam ngomong apa kira-kira? Bukunya di mana bunyi? Siapa yang menukil cerita ini? Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sementara telah disepakati adalah seorang alim besar Sayyidina Fakih Muqaddam. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa saja. Kan banyak dikatakan oleh para ahli tasawuf, alangkah banyaknya al-madbu', seorang imam rusak gara-gara atba' pengikut. Berlebihan. Ayo. Nih ada keramat, ada khurafat. Kalau keramat, orang waliullah, kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air, banyak yang menyaksikan, terus ditulis oleh saya yang menyaksikan bersama-sama orang tuh. Jangan menjelekkan Abdul Qadir Jalil pada Syekh Fakih Muqaddam, ya membawa cerita itu barangkali. Kemudian maksudnya 7 kali Isra Mi'raj itu seperti apa maksudnya? Atau hanya mungkin dia sholat 27 kali, karena sholatnya seorang hamba adalah seperti Isra Mi'rajnya Nabi, dalam arti saat itu menghadap khusus kepada Allah dengan at-tahiyatul mubarakatuh. Mungkin kita tidak tahu. Langsung gara-gara keramat yang aneh dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jalil, kita bilang, "Wah, Qadiriyah enggak benar semuanya." Loh, Anda ini apa? Sayyidina Fakih Muqaddam, kemudian Aba Alawi, salah semua. Syekh Alawi Al-Bantani, Masya alal ma'i fi Bali. Ketika jalan-jalan di Bali, saya melihat bahwa Kiai Alawi berjalan di atas air. Itu namanya Kitabatul Karamah, menulis keramat para wal. Lah model manusia begini loh penghancur kerusahaan, buat kerusahaan. Habaib, dicari omongan habaib yang nggak benar lalu diangkat lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat? Awas, keramat para wali itu yang ada yang hanya khurafat. Apa itu? Keramatnya nggak ada tapi dibohong-bohong. Ini loh penfitnah, pengen menanamkan kebencian. Habaib, khurafat semuanya. Loh, ada 1-2 habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali, lalu omongannya salah-salah. Apakah itu akan jadikan kita ukuran? Saya belajar dengan para habaib, saya mengetahui ilmu-ilmu beliau juga, karena kita belajar dari beliau. Dan setelah itu ilmunya kami serap, kami rekam, kami sampaikan. Mana khurafat? Syekh Tubagus Mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar di jet pumpnya Yai Suryadi. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Tapi ada Habib ini loh, itu yang itu. Saya kan tidak ngambil yang itu. Anda mengambil kejelekan omongan dari habaib lalu Anda ingin merendahkan habaib. Anda pun fitnah. Siapa Anda? Anda ingin mengadu menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Saya belajar dari para habaib yang ulama, hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah yang ada di kitab-kitab Balawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Kami hanya heran kepada manusia yang ingin menanamkan kebencian. Jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah, Gus yang salah, manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan, penfitnah dia. Tidak ada kakek bersama antara Ba'lawi dan Nabi Muhammad selama 45.000 tahun dalam ilmu DNA. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik.
Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Karena masa depan itu ketika ingin menelusuri keturunan Nabi, cukup lihat tes DNA-nya dulu. Oh, tes DNA J1. Oke, masuk dalam penelitian. Kalau misalnya haplogrupnya kayak Baklawi, G, kita mau ngapain saja di dalam ilmu nasab, ilmu sejarah, pasti ini ujung-ujungnya putus. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA, bahaya itu. Sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada. Penetapan nasab dengan DNA sudah selesai. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf. Membatalkan nasab, orang ini bapaknya ini, dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda sudah datangkan siapa bapaknya, kalau tidak ada dicabut 80 kali, hati-hati. Dari mulai Aceh sampai Papua, kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu, Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng, langsung cari DNA. Wah, nggak bener kan DNA? Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk. Hati-hati. Intinya, jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan-penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. Ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un. Bahaya orang utaati nasab itu. Dan itu tidak harus sampai derajat 100%. Karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya waktu kelahirannya. Kalau berkaitan dengan masalah akidah begitu, berarti kita harus adakan verifikasi. Setiap orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar, bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya kita lihat data-datanya. Bahkan dikatakan, para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang, Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya, mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Pakai dalil haram, makruh, sesat, kafir, ndak bisa. Masa depan akan ditertawakan oleh peradaban. Daripada nanti malu, lebih baik sekarang yang rapih mundur pelan-pelan. Udah biarin aja itu Ki Imad Dajjal. Kamu mau percaya mau enggak dengan nasab kami, silahkan dah. Oke, saya kira jelas ya aja. apa yang disampaikan oleh Bahar Demit atau Bahar Smaik ini. Ya seperti inilah situasi yang dibangun. Jadi ini video 5 tahun ya, jadi sudah 5 tahun. Mungkin ada lagi video-video yang lebih lama lagi dari ini, tapi yang saya temukan itu video yang 5 tahun yang lalu dijojalkan. Jadi wajar saja kalau kemudian Mukibin sangat susah untuk keluar dari doktrin-doktrin tersebut, karena itu dijojali secara terus-menerus, dikapitalisasi, tersep di otak kecilnya. Nah itu kalau tersep di otak kecilnya, maka itu menjadi kekuatan alam bawah sadar. Jadi yang namanya sudah tersimpan di alam bawah sadar itu susah untuk dihilangkan. Makanya wajar kalau sampai hari ini masih banyak Mukibin akut yang masih percaya bahwa mereka ini adalah suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.